Wallahu ta'ala bil kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para bini sepuh, para kiai, para asatidz wa asatidzah yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus dumateng para Bapak Ibu, meskipun Bapak Pembina Takmir Mushola Al-Ikhlas, sekaligus juga pengurus yayasan, Bapak Haji Sudirman Ismanto Eza, juga dumateng para Bapak Penasihat Takmir Mushola Al-Ikhlas, Bapak Dr. Mustaqim, Bapak Dr. Andes Haji Mas Budi Hasra, Bapak Dr. Andes Saiful Amin MM, Bapak Dr. Andes Arif Mu'alim yang mungkin hadir, kebetulan juga termasuk pengurus yayasan Mushola Al-Ikhlas, dan ibu sekalian yang termasuk grup Qasidah Al-Ikhlas yang pakaiannya baru semua dan kurang seragam umum. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini, dan tak lupa Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas, Bapak Dr. Andes Husnul Mubid MPDI yang saya hormati, dan Bapak Ketua RT3 Bapak Rahmat Hidayat yang saya hormati, dan tak lupa juga Bapak Irfan Hidayat SS selaku juga pembimbing Mushola Al-Ikhlas, dan segenap pengurus Mushola Al-Ikhlas yang hadir, baik ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk Bapak Ari, Bapak Fauzan, Bapak Nas, dan Bapak yang lain, Pak Arifin, juga Pak Yanto, mantan pengurus atau ketua RT, juga segenap pengurus Karang Taruna RT 3, dan segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi, yang semuanya saya hormati dan saya cintai. Mudah-mudahan juga kepada Bapak hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, senantiasa Allah memberikan ridhonya, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulid Nabi sejak awal Rabiul Awal tahun ini sampai sekarang, bahkan nanti sampai Rabiul Tsani ini, di masjid-masjid, di musola-musola, dan juga di balai kota ataupun juga di kantor-kantor pemerintah Indonesia, dan juga di kantor-kantor swasta juga diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini. Tidak lain adalah dalam rangka menghormati junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut bagi kita juga sebagai jamaah dan juga pengurus takmir dan juga masyarakat di sekitar musola ini juga mengagungkan beliau.
karena beliau ini tidak ada tandingannya. Satu-satunya nabi yang memang sebelum lahirnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad SAW ini sudah diciptakan oleh Allah nurnya. Karena itu seringkali kita menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi bil awalin wal akhirin, Nabi yang awal dan yang terakhir. Dan bahkan Nabi Muhammad ini pada saat Nabi Adam alaihissalam kawin, itu maharnya adalah sholawat kepada Nabi. Jadi saking agungnya Nabi ini, Nabi Ibrahim, Nabi Adam yang merupakan nenek moyang kita, kakek kita, ini kawinnya itu oleh Allah harus membaca atau membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, baru bisa mempunyai istri ibu Hawa. Bapak Ibu sekalian, dalam memperingati Maulid Nabi kali ini di mushola ini, saya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama adalah mengapa Nabi Muhammad SAW itu harus dicintai. Mengapa Nabi ini mesti dicintai oleh kita semua. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mencintai beliau. Dua itu saja. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad ini harus kita cintai, dicintai oleh umatnya? Alasannya adalah pertama, karena satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mencintai beliau. Terbukti bahwa Nabi Muhammad ini dijadikan nabi yang pilihan, nabi yang merupakan cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, anta nurun fauqa nur. Di samping itu juga nama Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat bagimu Muhammad sebutanmu, namamu. Karena itu dalam setiap manusia yang masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan Allah mengangkat nama beliau bergandengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Di antara buktinya adalah diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Di situ Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua orang nabi yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, merupakan cucu yang 30 generasi berikutnya sudah mencintai Nabi Muhammad. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitab hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ringkas artinya adalah bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dalam mereka mencintai Nabi Muhammad ini mendoakan
kepada beliau agar Nabi Muhammad dakwanya sukses dan berhasil. Dakwah, misi dakwah untuk mentauhidkan umatnya. Karena Nabi Muhammad ini termasuk Nabi yang diutus akhir zaman, dan setelah itu tidak ada Nabi lagi, dan tentu umatnya yang sangat besar. Berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya yang hanya diutus pada suku atau bangsanya saja. Sehingga tantangannya sangat besar. Karena itu doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar misi dakwah Islamiyanya berhasil dan sukses. Kemudian Nabi Isa juga demikian, yang hidup kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi lahir, juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Ahzab disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam di dalam firman Allah, wa idh qala al-masihu Isa bin Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa ini saking gembiranya dengan akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Padahal beliau ini hidup 600 tahun sebelum Nabi, dan Nabi Muhammad belum lahir. Tapi Nabi Isa ini merasa bergembira, mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau merasa gembira dengan datangnya seorang rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Kalau kita sebut dengan Muhammad. Kegembiraan beliau ini tidak hanya disimpan sendiri, tapi juga diundangkan umatnya. Umat Bani Israel, pengikutnya diundang untuk diberi kabar bahwa akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad, nanti 600 tahun setelah kita ini. Nabi Isa merasa gembira dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para malaikat Jibril juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Terbukti bahwa beliau pada saat naik mimbar dan beliau sedang memberikan nasihat pada para sahabatnya, lalu Nabi Muhammad namanya disebut, tetapi para sahabat waktu itu diam, tidak mengucapkan apa-apa. Lalu ditegur oleh malaikat batu, yang artinya bukan setelah, tapi artinya adalah celaka, amat celaka. Artinya umat Nabi Muhammad kalau disebut nama Nabi Muhammad kok kemudian tidak menjawab, tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu dianggap telah. Lalu ada lagi peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW waktu itu ketika mau berdakwah ke Taif bersama Zaid. Lalu Nabi karena kesulitan untuk memimpin Quraisy Mekah dilempari batu oleh para pemuda-pemuda Taif pada saat itu. Lalu Nabi mundur dan berteduh di sebuah kebun. Tiba-tiba ada dua malaikat yang datang menghampiri beliau dan seraya berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu dan mintalah kepada Allah agar aku diizinkan untuk mengangkat gunung dan aku timpakan pada mereka." Apa jawab Rasulullah? Jangan. Mereka melimpari saya itu karena mereka belum tahu. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku
karena sesungguhnya mereka adalah belum paham, belum mengerti tentang dakwah yang disampaikan, sehingga mereka melempari batu. Tawaran malaikat agar menghabiskan kaum Taif waktu itu, Nabi Muhammad karena akhlaknya memang mulia, tidak mau, tidak setuju dengan usulan malaikat penjaga gunung itu. Bapak Ibu sekalian, para nabi juga demikian, para malaikat demikian, dan lagi para sahabatnya juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah sahabat beliau yang adalah Hudzaifah Al-Yamani, di mana pada saat itu sedang mengikuti jamaah sholat di belakang Rasulullah bersama dua sahabat yang lain. Bacaan Nabi amat merdu dan amat panjang. Setelah selesai sholat, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu, melebihi dari cinta kami kepada diriku sendiri." Terus terang di hadapan Rasulullah, beliau mencintai Nabi Muhammad SAW. Juga sahabat wanita dari penduduk Ansor, dari penduduk Madinah, di mana mereka telah menerima kabar atau berita bahwa suaminya, bapaknya, saudaranya, kerabatnya gugur di medan perang Uhud. Lalu pada saat rombongan pasukan Nabi yang selamat pulang ke Madinah, para wanita-wanita Ansor ini kemudian memapak pada rombongan pasukan Nabi yang selamat ini. Apa yang dicari? Dan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah ketemu Nabi, ternyata Nabi cukup baik dan selamat. Akhirnya para sahabat Ansor wanita ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami sangat mencintaimu, meskipun suami saya, bapak saya, saudara saya, dan kerabat saya menjadi tebusannya." Sedemikian para sahabat Nabi, tidak hanya yang laki tapi juga yang perempuan juga demikian, sangat cintanya kepada Rasulullah SAW. Merelakan suaminya, bapaknya, saudaranya, kerabatnya meninggal di medan perang, asal saja Nabi Muhammad selamat. Luar biasa. Ada lagi juga seorang budak, budaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam punya budak, lalu budaknya ini akan dikurangi waktunya untuk diberdekakan. Kalau kamu minta saya kurangi waktunya untuk merdeka atau saya percepat merdeka, maka kamu harus menjelek-jelekkan dan mencela nama Muhammad. Lalu apa jawab budak ini? Jangankan saya mencela dan menjelekkan nama Muhammad mau, andaikan Nabi Muhammad kakinya kena duri, itu saya merasa menderita dan menangis karena saya sangat mencintai beliau. Ini seorang budak yang mungkin kemerdekaannya tidak seperti kita yang merdeka. Hampir semuanya para sahabat, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, semuanya yang mencintai Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui dan memaklumi bahwa Nabi Muhammad ini sangat dicintai, baik oleh Allah, oleh para nabinya, oleh para malaikat dan para sahabat-sahabatnya, maka bagaimana cara kita untuk mencintai beliau? Pertama adalah kita harus mengikuti beliau. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkanlah, jauhilah. Karena Rasul Muhammad ini menjadi Nabi Allah, menjadi utusan Allah, membawa syariat, membawa akidah dan syariat yang harus
ditaati oleh umatnya. Maka kalau umatnya itu merasa cinta pada Rasulullah, ingin mencintai Muhammad SAW, maka mau tidak mau harus mentaati beliau. Apalagi kalau ingin mencintai Allah, maka harus mencintai beliau atau mengikuti beliau. Dalam surat Al-Imran ayat 56 juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang perintah Rasul? Apakah itu berupa sholat, apakah itu berupa zakat, apakah itu berupa puasa, apakah berupa jihad, sedekah, haji, bermusyawarah, bersatu, berbuat adil, berbuat ihsan, semuanya kita ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa berdusta, berbohong, berkhianat, mencuri, korupsi, berzina, dan lain-lain, harus kita tinggalkan. Bujuk apalagi. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan dengan keyakinan yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara satu untuk mencintai Rasulullah. Karena para sahabat juga sedemikian kuatnya mencintai Rasulullah, melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kita ikuti contoh-contoh dari para sahabat-sahabat beliau. Yang kedua, cara mencintai Rasulullah adalah dengan bersolawat. Maka para ibu-ibu grup solawat Al-Ikhlas ini saya sangat salut, karena dengan baca solawat ini pahalanya luar biasa, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya. Solawat ini adalah merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad. Di antara jutaan keistimewaan yang diberikan pada umat ini adalah suatu ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah dan pasti akan diterima, meskipun ibadah ini dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan cara duduk, cara berdiri, berlari, tanpa khusyuk, dan dengan riak, pamer, pasti diterima sholawat ini. Ini yang namanya ibadah yang sangat istimewa yang berupa sholawat ini. Karena itu akmilil sholat ala nabi markobuluha hatmun bigori ardudi. Perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena diterimanya baca sholawat ini merupakan satu kemestian yang pasti. Makobuluha hakun bigori ardudi. Wa akmaluna maukal qabuli bainal qabuli wal warodi. Sedangkan amal-amal kita yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, sedekah, semuanya itu bainal qabuli warodi, antara diterima atau tidak. Illa sholata ala Nabi Muhammad SAW, kecuali ibadah bersolawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima, tidak akan ditolak, meskipun dilakukan dengan tanpa khusyuk, dengan berlari, dengan berterbangan, dengan berqasidah, pasti diterima bersolawat kita itu. Ini merupakan satu ibadah. Dengan sebab
kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW. Bersolawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, shallallahu biha alaihi asron." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Shallallahu biha alaihi asron. Allah memberikan 10 rahmat kepadanya. Luar biasa. Satu kali sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Lalu ada salah satu seorang wali min auliyaillah yang bernama Abdul Mawahid As-Sabili. Beliau ini sering berjumpa dengan Rasulullah SAW, baik dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan terjaga. Dan pernah suatu ketika beliau mendapat kesempatan berjumpa dengan beliau, lalu menanyakan tentang hadis ini kepada beliau. Ya Rasulullah, apakah balasan 10 rahmat karena membaca sholawat kepadamu satu kali itu diberikan pada orang yang membacanya dengan khusyuk? Jawab Rasulullah, lah, bal hiya lima yusalli alayya walau kana ghafilan. Tidak, untuk semua siapa saja yang baca sholawat kepadaku meskipun dia dalam keadaan lalai tanpa khusyuk. Hadirin, tentu kita bertanya, bagaimana kalau kita baca sholawat 10 kali, baca 100 kali, baca 1000 kali, berapakah balasan rahmat yang diberikan kepada kita? Sudah pasti banyak sekali rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu ada yang bertanya, seberapa apa rahmat Allah itu? Maka hadis berikut ini akan saya ceritakan, saya jelaskan, mungkin sedikit banyak bisa memberikan penjelasan kepada kita. Seberapa apa sih sholawat? Seberapa apa sih rahmat Allah yang diberikan karena membaca sholawat itu? Dalam kitab Khosaisul Ummah karya Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang di dalamnya terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disebutkan sebuah kisah. Yang kisah ini diceritakan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad kemudian diceritakan pada para sahabat-sahabatnya bahwa dulu ada seorang abid ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang hidup di tengah-tengah pulau, di tengah samudra. Beliau beribadah selama 500 tahun. Harinya puasa, malamnya beribadah. Saking istiqomahnya beliau beribadah di tengah-tengah pulau yang dekat samudra itu, sampai-sampai Allah memberikan karomah kepada beliau berupa apa? Berupa mata air yang segar, padahal sekeliling adalah air asin, dan juga menumbuhkan pohon delima yang tiap malam berbuah, padahal buah delima itu umumnya setahun sekali berbuah. Sehingga beliau ini pada malam harinya bisa memakan buah delima itu dan bisa meminum air yang segar untuk bekal puasanya di siang hari. Jadi ini beliau lakukan setiap hari. Tiap hari puasa makan ibadah, tiap hari puasa makan ibadah, terus tanpa henti sampai 500 tahun namanya. Sampai beliau meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika beliau ini dipanggil di hadapan Allah pada yaumil hisab, pada hari kiamat, lalu Allah perintahkan pada malaikat, masukkan hambaku itu ke dalam surga dengan rahmat. Akhirnya para malaikat memasukkan beliau ini ke dalam surga. Tapi sebelum sampai surga, abid ini, hamba yang
sangat beribadah ini. Ya Allah, ya Rob, jangan kau masukkan ke surga karena rahmatmu, tapi diibadati karena ibadatku. Capek saya ibadah 400 tahun, tapi karena masuk surga karena rahmatmu. Kayaknya gak terima beliau ini dimasukkan surga karena rahmat Allah. Intinya dia itu masuk surga karena ibadah 500 tahun itu. Lalu dijawab oleh Allah, baiklah kalau begitu amal ibadahmu 500 tahun ditimbang dulu. Lalu Allah merintah malaikat, baik malaikat, timbanglah amal beliau ini. Yang 500 tahun itu kuantitasnya sangat luar biasa. Lalu para malaikat mengambil amal yang 100 tahun itu, diletakkan di sisi timbangan amal itu. Tentu pasti akan berat karena 500 tahun dan dengan kualitas yang luar biasa. Selaras itu Allah memerintahkan kepada satu malaikat untuk mengambil mata abid ini. Diambillah mata itu kemudian diletakkan di sisi timbangan yang lain. Tiba-tiba timbangan amal ibadahnya itu seperti kapas dibanding dengan 1 ton batu. Lalu Allah berkata kepada si abid ini, wahai hambaku, ini amalmu sangat ringan, belum cukup untuk masuk surga, tiket masuk surga. Karena itu kamu harus masuk neraka. Lalu malaikat menjeret orang ini untuk dibawa ke neraka. Sebelum tiba neraka, di saat diseret ke neraka itu, beliau ini berteriak, ya Rob, birahmatika adkhilnil jannah. Dengan rahmat masukkan aku dalam surga. Berteriak terus, tidak apa-apa karena rahmatmu asal saya masuk surga. Kemudian Allah menyuruh malaikat, bawalah orang itu ke hadapan saya. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, kamu memiliki usia 500 tahun. Siapa yang memberi usia itu? Bukankah aku? Lalu siapa yang beri taufik jika kamu bisa berpuasa dan beribadah selama 500 tahun? Bukankah aku? Lalu siapa yang memberikan mata air yang segar di pulau yang dikelilingi oleh air asin itu? Bukankah aku? Dan siapa yang menumbuhkan pohon delima yang kamu makan setiap malam untuk bekal puasamu? Bukankah aku? Wahai hambaku, ketahuilah bahwa semua peristiwa, semua kejadian di alam semesta ini adalah karena rahmatku. Bapak Ibu hadirin sekalian yang hormati, setelah Muhammad bercerita pada sahabatnya tentang kisah seorang abid dari kalangan Bani Israel ini, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, semua yang masuk surga nanti, umatku yang masuk surga nanti, itu hanya karena rahmat Allah. Lalu para sahabat tanya, amma anta ya Rasulullah, apa kau juga masuk surga karena rahmat Allah? Jawab Rasulullah, betul, saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mendengarkan kisah ini patut untuk kita ambil pelajaran bahwa rahmat Allah itu amat besar, amat berharga. Baca satu selawat diberikan 10 rahmat. Apalagi kalau ibu-ibu ini setiap rutinan membaca sholawat, bapak-bapak juga begitu. Apa saja lah sholawat, apakah sholawat Nariyah, apakah sholawat Jibril, apakah sholawat Ibrahim, sholawat Najiat,
Selamat apa? Basiro. Ya, Busro, selamat Busro. Atau selamat yang lain, banyak sekali jumlah selawat. Kita harus merutinkan berselawat kepada Nabi Muhammad karena beliau memang patut untuk kita doakan agar beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan baca selawat itu kita bisa mengharap nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat. Karena kita syafaat yang lain selain dari Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cukup ini jam 9. Takwa ilmunya setengah jam saja. Lebih. Karena itu kita jamaah di Mushola Al-Ikhlas ini harus berbangga dan bersukaria yang memperingati Maulid Nabi kali ini. Kita berbangga tadi dengan bahwa Pak Holkiah tadi itu kita harus merasa bahwa Nabi hadir di sini. Harus ada perasaan kita butuh Nabi di sini. Hadirnya Nabi di sini sehingga beliau benar-benar mendengarkan dan menyaksikan bacaan shalawat kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, belas kasihanlah kami jamaah Mushola Al-Ikhlas ini sehingga kami benar-benar menjadi umatmu, menjadi hambamu yang kau kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ampunilah semua dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Ya Allah, lindungilah kami dari semua mara bahaya, dari cobaan fitnah yang berliku-liku dalam kehidupan dunia ini. Jadikanlah kami bisa meneladani gaya hidup Rasulullah SAW yang sederhana di era modern ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.